diurampin, nggak ada hubungannya. Manusia yang diurampin itu banyak. Harun, Kores, Samuel, Saul, itu diurapi semua. Dan mereka semua punya batu zakar. Orang Kristen mana yang mau menyangkal kalau Yesus itu tidak punya batu zakar? Anda ingin mengatakan Yesus itu manusia cacat? Tak bersakar? Tentu dia bersakar. Nah, sedangkan kamu menyembahnya. Tidak mungkin yang kau sembah cuman kakinya. Tidak mungkin yang kau sembah itu cuman lidahnya. Kau menyembahnya karena Yesus itu adalah 100% Tuhan, 100% manusia. Berarti kamu 100% menyembah batu zakar. Betul atau betul? Oh enggak, kami enggak menyembah batu zakar. Kau menyembah Yesus atau tidak? Kami menyembah Yesus tapi bukan batu zakar. Kamu kan ngomongnya jorok. Yesus yang kau sembah itu maksudnya apanya? Pantatnya? Ya bukan. Apanya? Iya, apanya yang kau sembah? Pantatnya, tangannya, lambungnya, giginya, gusinya, matanya, hidungnya, telinganya, kupingnya, rambutnya, anusnya. Apanya yang kau sembah? Sebentar, kita ngomong baik-baik aja di sini ya. Lah ini sudah baik-baik. Iya, sebentar. Ini udah baik-baik. Karena udah aku bilang, kamu kasihan sama saya. Tadi kau bilang, aku kasihan samamu. Justru yang kasihan itu kami kepadamu. Karena kau menyembah batu zakar. Dan tidak ada seorang pun di antara... Itu sama dengan Markus 4:49. Dan tidak ada seorang pun dari Kristen yang tidak akan masuk ke dalam neraka. Semua akan digarami dengan api. Itu sama, coy. Syarat keselamatan itu dibaptis. Syarat keselamatan kalau kami bagi orang Kristen. Dibaptis itu syarat dikristenkan kan? Untuk menjadi Kristen dibaptis kan? Bukan, syarat keselamatan. Syarat keselamatan dibaptis menurutmu? Siapa yang pernah Yesus baptis? Ada pernah Yesus? Di mana Yesus pernah membaptis? Di mana Yesus pernah membaptis? Di mana? Orang kerjaan tapi Tuhan ngebaptisin kami. Dia kan kuasanya. Wah, kalau Anda mengatakan syarat keselamatan adalah dibaptis, berarti Yesus tidak pernah menyelamatkan. Karena Yesus tidak pernah membaptis. Tepuk tangan dong. Lian masuk neraka, nggak dibaptis. Itu aja bedanya. Kalau keselamatan itu karena dibaptis, berarti Yesus tidak pernah menyelamatkan. Karena Yesus tidak pernah membaptis. Lah, ngapain harus dia yang membaptis? Loh, yang menyelamatkan siapa? Yang menyelamatkan siapa? Pendeta atau Yesus? Lah, di hakim yang adil itu tidak ada siapapun apa saja yang bisa memberi syafaat. Jangan kau gabung-gabungkan dengan ajaran Islam. Jangan. Agamamu aja. Kamu mengatakan syarat menjadi selamat itu dibaptis, katamu. Kutanya siapa yang dibaptis oleh Yesus? Kamu mengatakan tak ada. Oh, berarti tak ada yang diselamatkan Yesus. Sebentar bro. Di hadapan hakim yang adil itu nanti tidak ada siapapun yang apa saja yang bisa memberi syafaat. Muhammad itu datang dan mendapatkan syafaat loh. Syafaat itu artinya pertolongan. Hadis riwayat Rasul Muhammad yang diriwayatkan kemudian Rasul Muhammad SAW Bukhari. Jangan sebentar. Jangan sebentar. Kamu kan menuduh nih. Saya membantah tuduhanmu. Bukhari, Sahih Bukhari 6886. Bahkan Al-Quran surah Ali Imran ayat 169. Umat Islam yang mati itu tidak mati, melainkan berada di surga. Lu mau apa? Di mana dalilnya Kristen mati masuk surga? Tunjukkan. Banyak Zul. Ngapain saya nunjukin nama kamu? Di hadapan hakim yang adil itu. Nih, saya baca ya. Saya baca dalilnya ya. Di hadapan hakim yang adil itu tidak ada siapapun apa saja yang bisa memberi syafaat atau pertolongan. Muhammad kan sudah mendapatkan syafaat tuh. Kecuali orang yang telah diberi rahmat dari Allah. Tuh. Siapa itu? Siapa yang diberi rahmat? Yang disebut rahmat dari Allah itu kamu baca QS 19 ayat 21 biar kamu pintar. Isa al-Masih sebagai tanda rahmat bagi manusia. Oke. Kita baca. Rahmat dari Allah. Al-Quran surah apa? 19 ayat 21. Oke, baik. 21? Oke. QS 19 ayat 21. Oke, kita baca. Santai aja. Kalau berbicara mengenai Al-Quran, jangan ragukan umat Islam. Oke, saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala kadzalika qala rabbuki huwa 'alayya hayyin wa linaj'alahu ayatan lin-nasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiyan. Jibril berkata, demikianlah Tuhan. Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku dan agar kami menjadikan suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah
satu urusan yang sudah diputuskan. Apa yang Anda ingin jual di sini? Anda ingin menyesatkan orang dengan apa di sini? Isa masih sebagai tanda bagi manusia dan rahmat dari Allah. Kamu sebagai rahmat di sini itu yang mana? Kamu baca yang mana ini? Qiyas 19 ayat 21. Saya baca surah Maryam. Coba kamu baca Qiyas 19:21. Iya, saya sudah baca. Tadi barusan aku baca. Kok bacanya yang kayak gitu? Nggak ada kayak gitu, kamu bertakian nih. Mulai kayaknya menyimpang deh. Mulai nangis. Ngapain mulai nangis? Bener. Quran surah 19 itu surat Maryam kok, Celuk. Iya, tapi kan dia bacanya nggak ada sebagai manusia. Ada itu ayat 21, Jibril berkata, Kala, Iblis, aduh gimana kamu ini? Kasihan kali ya. Iya kan, pertanda bagi manusia dan rahmat dari Allah kan? Betul. Nah benar, ya udah kalau benar. Nah siapa di sini? Siapa di sini demi ketika Allah yang jiwaku di tangannya, kata Muhammad, sesungguhnya telah dekat masanya Isa anak Maryam akan turun di tengah-tengah kamu. Dia akan menjadi hakim yang adil. Bukankah Allah di Al-Nisa 1:1 Allah sebagai hakim yang adilnya? Oh jadi kayak gitu. Jadi karena dia hakim, berarti dia juga itu Allah gitu. Dia raja, dia hakim. Dia raja, matamu picek jadi RT aja. Jadi RT aja Yesusmu itu tidak pernah. Yesusmu jadi RT aja kagak pernah. Kalau di dalam ajaran agama Islam kamu ingin mengais-ngaiskan untuk melantik Tuhan kamu yang dari barat itu menjadi Isa, Al-Quran mengatakan ini Abdullah, aku ini Isa hamba Allah. Ya di Al-Quran kamu memang kamu pikirnya hamba, tapi kamu Gurunda, aku masuk dikit boleh Gurunda? Di kitabmu juga Yesus itu hamba, kuclok. Coba ayatnya, coba kamu baca. Oke, baik. Coba. Oke, saya tunjukkan ya. Kisah para rasul. Kalau kamu habis ngomong saya yang ngomongnya, jangan saya ngomong. Tunggu dulu. Nabi Isa di kitabku adalah hamba, Yesus di kitabmu juga hamba. Kita baca sama-sama ya. Di dalam Kisah Wartawan 4 nomor 30, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat oleh nama Yesus hambamu yang kudus. Ayo dong. Ayo yang Islam tepuk tangan. Mereka menyembah hamba Allah. Salahnya di mana? Di sini penyembah makhluk. Kalau hamba dia Allah. Anak manusia ataupun hamba disebut di situ, asalnya di mana Alkitab itu? Injil itu? Tuhanmu adalah hamba Tuhan. Ya kalau Allah sholat gimana? Masalahnya lu nyembah Abdul gitu loh. Ngapain lu nyembah Abdul? Kitab Al-Sunnah oleh Abdullah bin Ahmad. Kamu dikader di mana ini? Kamu dikader di gereja mana untuk menggunakan data-data palsu kayak gitu? Kamu dikader di mana? Sebentar. Ketika Muhammad mencapai surga tingkat ke-7 sampai Isra, dia bertemu dengan Jibril. Permintaan ke Bang Andi aja ya, teman-teman Oten yang di bawah. Sebelum sebentar saya ngomong kalian mute, kalian takut. Enggak. Udah. Kamu itu barusan ini belajar dari mana? Selama ini saya tahu zigzag itu tidak kesurupan kayak setan gini. Allah mau muji-muji Tuhan. Gimana itu dengan kitab kalian? Tunjukkan dalilnya dong. Tunjukkan dalilnya ke kita dong. Iya, kalau misalnya nggak ada ya kami juga bisa. Yesus mengawini Yohanes, kan bisa kita ngomong kayak gitu. Datanya dulu gitu loh, datanya dulu. Tadi Bang Juma udah kasih data Yesus itu, dengerin. Hamba. Yesus itu hamba. Kamu percaya nggak itu datanya? Yesus hamba, percaya atau tidak? Jawab. Jawab. Kasih happy dulu. Satu. Jawab, jangan dimion. Kenapa kalian takut? Tadi Bang Juma udah memberikan data Yesus itu hamba, percaya atau tidak? Iya, hamba, benar, hamba atau anak manusia. Kenapa? Tuhannya hamba. Matius 13, sebentar. Hamba itu identik dengan Buddha. Berarti kau menyembah Buddha. Yohanes 8 ayat 34 sampai 36. Sebentar cuma jangan di media sebentar ya. Jawab Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tinggal selama-lamanya di dalam rumah Bapakku atau di surga. Tapi anak, dia kan anak Allah, ini tinggal selama-lamanya. Dia disebut hamba, dia disebut anak. Tidak ada urusan. Karena itu anak berarti anak sama dengan hamba. Begitu cara belajarnya. Tidak bisa Yesus ini hamba. hamba. Kalau Muhammad tidak bisa memberikan kalian. Yesus ini hamba.
Dah selesai. Nabi Itu Isa saya juga kan udah hamba. kasih dalilnya. Nabi Dalilnya Isa Yohanes. hamba. Yang disebut anak bagi tradisi Yudaism, anak Elohim itu adalah hamba Elohim. Berarti kau menyembah hamba Tuhan. Udah selesai kau, tamat riwayat kau. Menyembah hamba Tuhan. Kenapa kalian takut? Ya ampun. Menyembah hamba Tuhan. Sekalian. Enggak usah. Jadi kamu sudah sadar ya? Kamu sudah sadar ya bahwa agamamu itu penyembah hamba Tuhan. Oke? Sepakat kita? Sebentar Zuma, sebentar. Sepakat dulu dong. Sepakat dulu. Iya, anak manusia sekarang. Ya udah saya sebut dalilnya. Iya, Kenapa? anak manusia sudah pasti dia adalah Abdullah atau hamba Allah. Udah selesai. Kitabku yang menerangkan itu. Nikmatnya ayat dalilnya. Dialah yang membangkitkan hambanya Yesus. Udah. Matius 13 ayat 41 ya. Berarti Anak manusia kamu- akan menyuruh malaikat-malaikatnya. Iya, memang Tuh, anak mana ada manusia. menyuruh malaikat-malaikatnya. Memang dia Goblok. anak manusia yang adalah hamba Allah, yang adalah utusan Allah. Dia Iya, itu Matius 13 adalah ayat wakil 41 kamu baca. Tuhan. Anak Dia manusia wakil Tuhan. akan menyuruh Dia wakil malaikat-malaikatnya. Tuhan. Iya tahu. Kau tahu nggak? Sebentar, Zuma, Kamu kamu saya tahu ngomong, tidak kamu potong-potong, bahwa kamu takut. iblis juga di Waduh, dalam kitab berdusta Wahyu ini, memiliki kasihan, malaikat-malaikat yang berperang dengan malaikat. Kamu ngerti nggak? Iblis pun punya malaikat. Kau sadar itu? Hah? Kamu melevelkan lagi Tuhan kau itu dengan iblis gitu? Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya. Iya sama, iblis juga punya pasukan malaikat-malaikat. Beh, parah kali ini. Ciptaan onta itu ciptaan setan kan? Dikali. Menghujat sakit hati nih. Ya. Akui dulu itu tanda tangan dulu Tuhanmu adalah hamba. Akui dulu itu. Kenapa ini Kristen kok Hadis menyembah riwayat Abdul? Ibnu Woi, Majah nomor 761. Coba kamu baca. kenapa menyembah Abdul? Coba kamu baca. Atau siapa di sini yang mau Akui baca? dulu Tuhanmu hamba udah. Akui dulu baru Andrew lanjut. Celebes atau siapa? Akui dulu Tuhanmu itu hamba. Wahyu 12:9. Iblis dan malaikat-malaikatnya berperang dengan Mikail. Ya, iblis juga punya malaikat. Tuhanmu juga punya malaikat. Sama-sama dong, setara dong. Memilukan. Persep perikopnya bukan begitu. Iblis itu Perikop, giliran perikop. Kamu kalau giliran membaca Quran, kau pakai apa? Ilmu apa? Memerintah malaikat. Iblis itu Kalau berperang kamu sama baca malaikat. Al-Quran, kau pakai ilmu apa? Goblok. Sekarang giliran dikasih dalil, baca perikop, baca perikop. Udah emosi dia. Enggak. Dasar Tenang. Emosi dia. Slow. Penyembah hamba, emosi. Sadarlah Abdul. kau. Penyembah Abdul. Enggak pelungan dulu. Aduh. Yesus maha Abdul. Benar dulu. kasih ketek Asli saya lu. kasihan lihat kalian nih. Kasihan ini. Sholat Orang kalian itu- di kandang kambing dan jangan sholat Orang di kandang itu domba, sebab menyembahnya perkataan dari setan. kepada pencipta Abdul. Kau malah menyembah Abdul. Udah malu dia. Yang disembah kok Abdul. Ada barat. Abdul. Jadi Kristus saudara-saudara Kristen, saudara-saudara Kristen, kalau Anda ingin melumpuhkan Islam, pertama yang Anda harus kuasai itu Al-Quran dulu. Untuk menguasai Al-Quran, kuncinya Anda harus bisa baca dulu. Bagaimana bisa Anda menguasai Quran kalau membacanya pun tak bisa? Hah? Bagaimana bisa Anda melemahkan umat Islam yang dari sejak dalam kandungan ibunya mereka sudah ditanamkan secara mendalam tentang Al-Quran? Datang-datang kalian baca surah kuis 1921. Apa itu? Hei, hei, Apa itu? Katanya KS. Islam mana yang ingin kau bodoh-bodohi? Islam mana yang ingin kau tipu? Gak bisa Islam itu kau tipu. Ada di dalam hadis. Dasar cuplis. Janganlah bodoh-bodoh gitu. Janganlah sangat bodoh-bodoh gitu ya. Jangan. Islam itu adalah umat yang paham tentang kitab sucinya. Sedangkan Kristen adalah umat yang buta tentang kitabnya sendiri. Malah orang Islam khususnya apologet lebih paham Bible daripada kalian. Paham? Yang jelas dia udah akui Tuhannya adalah hamba. Ya udah final itu. Final itu. Ini ada si Pero Bang Handi. Itu si yang mau naik minta permintaannya ke Bang Handi aja ya, teman-teman yang oten. Ini ada Pero Bang Handi tuh. Dia Bang Pero ada yang mau ditanggapi. Tadi itu dia akui Tuhannya Kristen adalah hamba. Silakan.
gini, orang Islam lebih paham Bible kami gitu. Oh iya pasti ya. Itu Bang. Coba kita buat kesepakatan dulu Bang Juma ya. Oke. Hadapkan saya dengan pendetamu Bang. Atau Anda sendiri pendeta? Enggak. Oh. Gini aja lah. Oke, kalian akui Yesus itu atau Isa itu utusan atau nabi ya kan? Ya, Isa juga ngakui dirinya begitu, Yesus juga akui dirinya seperti itu. Jadi kita buat kesepakatan nabi itu bisa bohong atau enggak? Nabi itu tidak bisa bohong. Tidak. Jelas itu. Iya. Itu kita kalau dia bohong ya. langsung ditegur sama Allah, langsung ditegur sama Tuhan. Langsung ya. Oke. Oh, ini si Pero ini pengkhotbah. Ini bagus. Bagus. Kalau Anda itu pengkhotbah, jangan cuman bisanya tipu-tipu jemaat. Coba tipu saya pakai Bible. Ayo. Kemarin kita udah jumpa loh. Ya udah, tipu lagi saya pakai Biblemu coba. Loh, kayak mana mau nipu coba? Orang memang ada dalilnya kok. Coba Anda tipu saya dengan mengatakan Yesus itu pencipta. Coba. Yesus kalau di Alkitab Bang Juma, dia tidak lagi menciptakan karena penciptaan itu udah selesai. Jadi sekarang Tuhan tidak boleh ngaku lagi pencipta gitu? Loh, bukan Tuhan nggak pencipta. Dia udah selesai masa penciptanya, udah selesai. Dia mau menciptakan apa lagi masa Yesus? Salah ente. Yesus tidak mengaku pencipta karena dia diciptakan. Itu yang betul. Enggak lah. Nah itu kan nipu lagi kan? Kan cuma bisa nipu kan? Hanya bisa nipu kan? Bukan nipu. Yesus itu ciptaan, Bung. Mau kita buktikan Yesus itu ciptaan? Mau. Gini aja lah. Taruh diam dulu. Gini dulu. Mau kan? Taruh diam. Bang Juma membuktikan Yesus ciptaan, kau buktikan Yesus pencipta, oke? Deal? Deal Vero? Susah ini Bang. Deal. Susah. Saya cuma sentil satu dalil dalam kitabmu aja, Yohanes 1 nomor 3. Itu aja ku sentil sedikit. Apa itu? Itu kan Nggak tahu, kan udah bilang, saya lebih paham Bible daripada Anda. Aku kan? bawa Alkitab. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Pertanyaan saya, siapa yang menjadikan jari jemarinya Yesus? Dia itu siapa? Ya, itu pertanyaan saya. Siapa yang menjadikan jari jemarinya Yesus yang imut-imut pada saat dia baru keluar dari rahim ibunya? Siapa yang menjadikan? Loh, di situ ada rupanya bacanya siapa gitu. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Pertanyaan saya, siapa yang menjadikan jari jemari Yesus? Dia itu Bang, dia kan menjelma, bukan diciptakan loh. Oke, gini Bang Juma, menjelma. Abang selalu berkata kalau abang itu lebih paham tentang Alkitab kami ya kan. Ini buktinya, kita udah buktikan barusan. Oke ya. Kita udah buktikan barusan. Kita udah deal tadi. Oke, kita anggap dulu Yesus itu atau Isa itu sebagai utusan atau nabi. Ciptaan. Ya, terserah lah, udah. Ya, bagus. Tadi kita udah deal, nabi itu nggak bisa bohong. Iya. Kalaupun dia bohong, hilaf, pasti ditegur. Ada lagi bohong hilap ditegur. Loh, Nabi Musa ditegur sebab dia tidak mengajarkan tentang sunat. Tuhan marah kepada Nabi Musa karena dia lalai, tidak mengajarkan orang untuk melakukan sunat. Jadi Tuhan itu bisa ditegur. Nabi Daud, Nabi itu bisa ditegur. Nggak ada umpanya kalau kayak gini. Bukti Nabi bohong. Kan Yesus mengatakan dirinya Nabi toh. Dia katakan dalam Yohanes 3 nomor 13. Tidak ada seorang pun yang naik ke surga melainkan Yesus. Nah, bohong itu kan? 2 Raja-Raja 2 nomor 11. Elia lebih dulu naik ke surga. Oke. Bohong. Berarti Nabi Yesus bisa bohong. Kenapa? Iya, nggak tahu. Kan saya cuma menjawab pertanyaanmu. Bisa nggak Nabi bohong? Bisa, buktinya Yesus Nabi, tapi dia bohong. Mana bukti bohongnya? Yohanes 3 nomor 13. Tidak ada orang yang naik ke surga selain daripada dirinya. Faktanya di 2 Raja-Raja 2 nomor 11, Elia lebih dulu naik surga. Ya, cuma ada izin siapa gitu maksudnya itu Bang Juma. Jangan abang sembarangan menafsirkan gitu loh.
Saya tidak tafsir. Abang kalau grup orang abang mengatakan Yesus itu yang tertulis. Utusan, kami terima. Enggak. Yesus mengatakan dalam Yohanes 3, coba Anda baca di sana, tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga atau naik ke surga melainkan Yesus. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia, Yesus. Bohong itu. Karena Henok, karena Elia lebih dulu masuk ke dalam surga. Aduh, parah ini. Wanita pesundal juga dari surga. Kebohongan ini. Nabi bisa bohong. Ya, menurut Bible. Yesus, Nabi, dia bohong. Susah itu Bang. Karena kami Islam lebih paham Bible dari kalian. Enggak ada orang yang paham Bible kami. Itu kubantahkan itu. Orang abang hanya tafsirnya sembarangan. Anda mengatakan tak ada yang bisa mengalahkan orang Kristen tentang Bible. Bisa Anda teriakkan itu boleh. Tapi yang terpapar di lapangan apa? Ayo. Kalau dari dulu ya kan, yang Muslim tunjukkan pada aku mana Yesus mengaku Tuhan. Kemarin tuh aku tunjukkan, orang abang udah diamnya. Itu terjemahan. Itu tidak mengaku Tuhan, dia mengaku Tuhan. Tuhan dan Tuhan nggak itu ada berbeda. Tulisannya di situ Tuhan. Itu terjemahan, dirubah berarti ada unsur penipuan. Yang tadinya mengaku kambing diganti di situ menjadi sapi. Atau enggak? Sekarang saya tanya saudara, kalau ada orang mengaku aku ini adalah sapi, terus di terjemahan ditulis aku ini adalah buaya, itu penipuan atau bukan? Kalau di terjemahan dia utusan, itu terjemahan atau enggak? Bung, di kitabmu yang terjemahan itu menulisnya Tuhan, tapi di original teksnya Tuhan, kurios. Kenapa diganti menjadi Tuhan sementara dia hanya Tuhan? Ini apa namanya? Kalau dia Tuhan, Tuhan dari siapa? Aku tanya dulu. Dia Tuhan bagi Bani Israel. Lah, nggak ada bahasa dia Tuhan Bani Israel. Sedangkan orang Israel kau menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu betul. Memang aku ini adalah Tuhan. Rabam Wamaran dalam bahasa Aramaik. Yesus menggunakan bahasa Aramaik kan? Berarti Yesus mengaku Tuhan. Tapi masuk ke Indonesia, ada lagi nabi di gedung lain yang menggantinya menjadi Tuhan. La haula wala quwata illa billah. Ini aja itu Bang Juma. Aku rasa aku bukan masalah Bible kami yang bohong. Rasaku karena orang abang nggak mau menerima kenyataan aja itu. Anda yang tidak mau menerima kenyataan kalau kitab Anda itu dilebih-lebihkan untuk Yesus supaya orang masuk ke neraka bersama dengan setan. Nggak ada. Sekarang yang mengajarkan Anda Yesus itu Tuhan siapa? Ya dari kecil kami memang udah tahu itu dari pendeta kami, dari Anda Yesus kami. Itu Tuhan siapa? Yang ngajarin Yesus itu Tuhan siapa? Yang ngajarin Yesus itu Tuhan. Ya dari Alkitab kami. Berarti yang ngajarin ente itu adalah Bible, penulisnya kan? Jadi kayak orang abang Al-Quran dari siapa? Anda gak Yesus mengajarkan itu? Bang Juma. Udah ada aku bacakan pun. Saudara Munti. Ada buku menceritakan Jokowi adalah peragawati. Anda percaya itu? Padahal Jokowi sebenarnya adalah seorang presiden. Tapi Anda ngotot, oh tidak, dia adalah peragawati. Tidak. Lah itu tertulis di kitabku, lu mau apa? Jadi saya senyum-senyum aja. Sekarang sakit orang ini. Orang ini sakit. Udah. Abang tahu Muhammad itu nabi dari mana? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Al-Quran kan? Iya, betul. Alkitab juga kan, buku juga kan, sama kan? Mari kita cari perbedaannya. Oke? Al-Quran itu keluar dari lisan Rasulullah. Husu Al-Quran min arba'ah. Terimalah Al-Quran dari keempat sahabatku. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Yang lebih baik di antara kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Sekarang tolong tunjukkan Yesus berbicara tentang buku Lukas, buku Roma, buku Filipi, buku Filemon, buku Efesus, buku Kolose. Di mana Yesus bercerita tentang buku-buku itu? Di mana?
Kalau sama kami Bang Juma, kami pengikut. Kami percaya dengan itu. Kalian penipu? Pengikut, bukan penipu. Hati-hati Bang Juma. Kenapa Anda mengaku penipu? Ya karena saya tanpa Anda mengaku bukan pun penipu. kita sudah tahu. Bukan penipu. Mungkin maksud Anda itu pengikut. Kenapa Anda mengaku penipu? Jangan. Tanpa Anda mengaku pun kami sudah tahu. Bukan penipu, ku bilang Juma, pengikut. Astagfirullahaladzim. Kan udah ku bilang jangan ngaku penipu. Astaga. Tak perlu. Orang pun tahu. Orang juga tahu. Meski Anda tak ngaku. Karena hanya orang penipu lah yang mengatakan seekor sapi itu adalah kambing. Itu hanya penipu. Hanya penipu lah yang mengatakan Anda peka manusia itu adalah Tuhan. Gak boleh begitu Bang. Anda peka. Loh. Gak boleh begitu. Anda peka. Gak boleh Anda mengaku penipu meskipun Bukan faktanya penipu, penipu. ku bilang Juma, bukan kan penipu. diulang lagi kan. Astagfirullahaladzim. Hargai perasaan saudara-saudara kita Kristen yang lain. Jangan Anda mentang-mentang mewakili mereka. Anda dengan pasrah mengaku penipu. Juma, waras sedikit kalau apa, kalau diskusi waras. Gak boleh. Gak boleh kayak gitu kali. Juma, waras. Gak boleh gitu kali Bang. Biarpun Anda mengaku bahwa Anda mewakili Kristen, dengan polos Anda mengatakan penipu diri Anda itu juga berlebihan. Meskipun film saudara dengarkan, meskipun film kartun kalau berlebihan itu juga nggak baik. Meskipun film India kalau sudah berlebihan itu juga nggak baik. Meskipun Anda penipu, janganlah mengaku penipu. Ini banyak orang yang menyaksikan kita, weh. Terkutuklah kau kalau nggak dengar bahasa aku bilang penipu, bukan penipu. Mute kan pendakwah. Nanti kalau nggak boleh Bang, nggak boleh. Jaga perasaan saudara-saudara kita Kristen yang lain. Meskipun agama Anda itu agama yang suka nipu-nipu, sapi dibilang kambing, manusia dibilang Tuhan, tapi janganlah polos sekali ngaku penipu. Banyak orang. Berarti pengikutmu banyak karena kau pandai kuar-kuar aja. Kuar-kuar. Janganlah kayak gitu Bang, Pak bagus Bang, Pak boleh. Ini Anda sedang memperhatikan Filipi 1 nomor 18 ya kan, dengan maksud menipu kan. Nggak usah kayak gitu kali lah. Nggak usah. Kenapa? Nggak boleh Bang. Dengar kau tadi bahasa aku, dengar. Saya dengar Anda mengaku penipu dan berulang-ulang Anda mengatakan terkutuklah orang. Terkutuklah orang. Udah. Yang membelok-belokkan bahasaku tadi, udah. Jadi maksudnya Anda mau saya akui Anda itu bilang pengikut gitu? Jelas-jelas Anda mengaku berulang kali penipu. Apa sih? Kucluk. Pengkhotbah mulutnya kayak lucu ya. Kau Jumatnya. Jadi pengikut berubah menjadi penipu, Anda tertawa, Anda bilang kucluk, Anda bilang lucu. Kayak mana lah saya ini yang melihat Yesus manusia, yang melihat nyata-nyata Yesus itu manusia, bilang Tuhan. Kalau gara-gara kata pengikut berubah menjadi penipu, Anda kejang-kejang. Kayak mana lah itu kalau sapi Anda bilang kambing? Kayak mana pula kalau anak orang Anda bilang Tuhan? Juma, mute. Kata pengikut kita peloncoi dia menjadi penipu, nah, dia keberatan. Kucuk katanya, kucluk. Tapi giliran sapi dipaksakan menjadi kambing, bisanya. Manusia dipaksakan menjadi Tuhan bisa. Pengikut menjadi penipu nggak boleh. Tapi manusia jadi Tuhan boleh. Parah kali otakmu kawanku. Cambuk. Sadarlah itu. Sedangkan kata pengikut aja dirubah menjadi penipu, itu bisa hancur. Apalagi Tuhan menjadi Tuhan. Dan kayak anak-anak diskusi. Loh, gak boleh rupanya kalau Anda mengaku pengikut lantas saya mengatakan penipu, gak boleh. Penipunya di mana? Kamu mengajarkan bahwa manusia itu Tuhan. Manusia yang kayak mana?
Yang kayak mana pula kau bilang? Yang tadi yang diciptakan jari jemarinya itu loh. Nggak sehat diskusi sama kalian ini, nggak sehat. Bagaimana mau sehat? Materinya memang sudah nggak sehat. Kita dipaksa untuk mengimani seekor sapi adalah kambing. Nggak ada yang maksa. Bagaimana ceritanya kita bisa mengimani, memahami, mengerti, menyelami seekor sapi Anda ajarkan ke kami itu adalah kambing. Kalau kami mentuhankan Yesus. Lah itu sama halnya Anda mengajarkan ke kami seekor sapi itu yang adalah mengajarkan kambing. ke Muslim siapa? Bagaimana bisa kami terima? Mana ada Kristen mengajarkan ke Muslim Yesus itu Tuhan? Beritakanlah Injil kepada seluruh umat manusia. Kalau Muslim aja. Mulai. Justru alasan Bible istilah-istilahnya masuk ke ranah Islam itu tujuannya untuk mengkristenkan orang. Barangkali kau ubah. Sekarang gini itu tergantung iman masing-masingnya itu. Mau ada pun kayak api iya bang itu nggak ada nyartinya itu, nggak bisa membentengi iman itu. Cocok. Memang itu iya betul, kan? Bang. Cocok. Tergantung iman masing-masingnya itu. Cocok itu bang. Tapi manusia ini manusia lemah. Cobalah Anda katakan Anda orang percaya. Begitu yang datang dikelilingi siang hari setiap malam wanita yang sangat cantik bugil di depan kamu. Kau telan juga nyaliurmu, iya kan? Nggak mungkin jarimu ini pensiun, bergerak juga tanganmu pasti. Maksudnya kayak mana maksudnya? Nah itu, setan itu cantik kali. Islam itu penuh dengan syarat dengan amalan-amalan badan, jasad, dan juga batin. Datang Kristen menggoda. Gak usahlah kau kayak gitu kali. Yang penting percaya Yesus, pasti kau masuk surga. Itu kan? Penggoda kan kayak gitunya. Iya kan? Iya kan? Kalian paham nggak arti yang namanya Kristen atau sekali seminggu itu pun cuma datang bermusik-musik ria, iya kan? Kok abang masalah cara kami khotbah apa kebaktian? Ya kan tadi Anda bertanya, kuatkanlah imanmu, katamu. Meskipun sekuat apapun kami menggoda. Nah, kujelaskan Islam itu juga manusia. Adam jatuh karena digoda. Adam yang makhluk pertama dicipta oleh Allah aja bisa jatuh oleh iblis. Apalagi kami. Nah, iblisnya itu kalian. Jadi aku tanya lah dulu. Kalau Adam masuk tergoda, itu salah iblis enggak? Salah iblis lah. Ya enggak lah, karena Adamnya mau. Inilah kenapa kalian itu. Coba pikirkan omonganku ya. Coba pikirkan omonganku. Contoh, kita laki-laki, kita manusia melakukan dosa. Contoh zina. Itu karena rayuan iblis. Di situ iblis salah enggak? Ya enggak kan, karena kita mau. Anda kan bertanya tentang Adam kan? Ya karena bukan Adamnya kita, mau kan? Coba bukan kita mau. kan? Saya tanya, berbeda dengan kita dengan Adam. Jangan samakan. Kalau iblis, dengar dulu Bang Juma. Kalau Adam itu saya nggak tahu apakah itu karena kesalahan, karena dosa, ataukah itu takdir gitu. Supaya dia menjadi penguasa di bumi. Keturunannya menjadi penguasa di bumi itu aku nggak tahu gitu. Cuma ada pemahaman seperti itu. Jadi yang salah pada saat kejatuhan Adam itu Adam, bukan iblis. Ya kalau kita bilang salah, yang salah Adam, kenapa dia mau tergoda gitu. Cuma gini, dengar dulu. Cuma untuk kategori Adam tergoda jatuh ke dalam dosa itu kita nggak tahu apakah memang seperti itu suratan takdirnya supaya dia dan keturunannya menjadi penguasa di bumi. Itulah kita manusia ini gitu. Berarti tidak ada kesalahan dong kalau begitu. Lo kan udah kubahasakan tadi Bang Juma. Berarti Adam nggak salah dong, karena memang sudah ditakdirkan di bumi. Kita kan nggak tahu antara yang mana, apakah karena kesalahan dia ataukah takdir. Sekarang aku tanya abang dulu, cobalah kalau memang dia nggak mau tergoda, apa kita ada manusia? Ada, karena dia diciptakan dalam bentuk sempurna, sudah punya kelamin dia. Bininya juga punya kelamin. Sama seperti kambing, tidak tergoda dia dengan setan, tetap aja yang beranak cucu. Bang Juma, tapi entahlah di Al-Quran kalian ya. Kalau kami setelah dia makan buah pengetahuan baik dan jahat,
baik dan jahat, disitulah dia baru sadar bahwasanya dia telanjang gitu. Oke. Nggak tahu di Al-Quran penjabarannya kayak mana. Berarti sebelum dia makan buah baik dan jahat, apakah Adam sudah tahu baik dan jahat? Mana dibahasakan itu ya? Dia hanya masih mengikuti perintah dari Allah itu sendiri gitu. Pertanyaan saya, apakah Adam sebelum makan buah ilmu pengetahuan baik dan jahat, dia sudah tahu membedakan antara baik dan jahat? Kalau itu saya kurang paham Bang Juma. Apakah dia tahu atau enggak? Karena setahu saya, dia hanya mengikuti. Kalau kita mengikuti ini Bang Juma, kita nggak tahu dia pintar atau bodoh, karena dia hanya mengikuti aja gitu. Itulah yang saya katakan, Anda itu memperbodoh diri. Loh, Adam, ginilah. Saya uraikan. Jadi begini, Adam kan diperintahkan, jangan kau makan buah ilmu pengetahuan baik dan buruk. Akibat daripada makan buah baik dan buruk, dia tahu dirinya telanjang. Berarti sebelum dia makan, dia telanjang, tapi dia tidak sadar. Artinya, bagaimana mungkin dia tahu baik dan buruk kalau dia telanjang aja dia nggak paham. Nah sekarang anak bayi ditanya, anak bayi jangan kau berak di celana ya, karena itu adalah buruk, awas. Anak bayi tetap aja berak di celana, kenapa? Karena dia tidak tahu antara baik dan buruk. Begitulah Adam dalam konsep agamamu. Jadi konsep agamamu itu, Adam belum tahu baik dan buruk. Lalu kemudian makan buah pengetahuan, tapi dihukum menurut agamamu kan, dikutukkan Adam itu sampai keturunannya juga harus ada yang mati di atas tiang pohon kan, untuk nebus dosa-dosa itu kan. Bagaimana mungkin diberi ganjaran kepada Adam sementara Adam melakukan itu dia belum tahu baik dan buruk. Ya, kalau itu Bang Juma, udah aku bilang kan, aku kurang paham konsep di situ, apakah dia udah tahu baik dan buruk ataukah itu takdir. Jadi coba jelaskan dari Al-Quran. Kita kan diskusi kan. Iya. Coba jelaskan dari pemahaman Al-Quran. Kalau di dalam Al-Quran itu sudah sangat jelas. Nabi Adam alaihissalam itu khilaf. Dia bersalah dengan mengikuti bisikan iblis. Tapi apa yang terjadi kemudian? Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Innahu huwat tawwabur rahim. Adam bertaubat setelah itu. Lalu kemudian Allah menerima taubatnya. Berarti tak ada lagi dosa. Berarti nggak ada keturunan lagi memiliki dosa. Dengan dia tergoda oleh iblis, berarti Tuhan memberikan bukti akurat kepada para malaikat bahwa Adam ini betul-betul makhluk yang super luar biasa. Apa buktinya? Dia bisa bertobat, dia bisa melakukan kesalahan dan dia bisa bertobat. Sementara iblis tidak bisa melakukan kemudian hal itu, dia gak bisa bertobat. Malaikat pun tidak bisa melakukan kesalahan. Berarti Adam bisa melakukan kesalahan dan bisa juga kembali suci dari kesalahan. Malaikat tidak bisa, iblis pun tidak bisa. Itulah sehingga Allah mengatakan, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai malaikat, aku lebih tahu tentang makhlukku daripada kalian. Maka apa yang terjadi kemudian? Ini bukti bahwa Adam ini pantas menjadi pemimpin di atas muka bumi. Apa buktinya? Dia tahu bahwa ini salah, ini benar. Dia tahu ketika dia salah, dia bisa bertaubat. Dia tahu ketika dia khilaf, dia bisa kembali kepada Tuhan. Bisa jadi pemimpin. Makanya dia diciptakan. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku hendak menciptakan makhluk bernama Adam, bernama manusia, untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi, agar bumi ini bisa dikuasai oleh manusia. Kalau manusia tidak pernah melakukan kesalahan, dia tidak bisa memimpin, bro. Dia nggak bisa menjadi pemimpin di atas muka bumi ini. Kenapa? Dengan manusia tahu akibat sesuatu perbuatan, maka manusia itu bisa memilah. Ini nggak boleh dilakukan. Ini nggak boleh dilakukan. Mari kita rapat untuk membuat jembatan, rapat. Ini nggak boleh. Ini harus seperti ini. Harus seperti ini. Ini nggak boleh. Jangan kayak begini. Itu salah. Harus ditambahi bahannya. Nggak boleh kurang. Baik bos. Harus begini, begini. Karena manusia tahu aspek itu, maka dia bisa menjadi pemimpin di atas muka bumi. Kalau dia hanya tahu benar, tidak tahu salah, bagaimana mau memimpin di atas muka bumi ini? Ya. Kan itu yang kubahasakan tadi. Itu mungkin udah takdirnya supaya dia dan keturunannya menjadi pemimpin di bumi. Kan aku bahasakan juga tadi itu. Iya, tapi masalahnya di agamamu Adam mewariskan dosa.
Sehingga harus ada yang menjadi korban di atas pohon cemara. Kan itu kucluknya itu di situ, Bu. Aku nggak suka abang mengolok-ngolok kayak gitu. Loh, lalu Natal pohon cemara itu dari mana rupanya? Loh, sekarang gini Bang Juma. Loh, sekarang gini. Ada dalilnya di atas pohon cemara dia. Tidak ada, Nah, tapi jadi kan di atas kenapa Abang pohon. keluar di atas pohon Kan cemara? di atas pohon katanya dia Nggak digantung ada di atas pohon. Bang Juma, di tiang salib. Salib itu bahasa Arab, Bung, bahasa Quran. Luar negeri tidak mengenal itu kata salib, cuman di Indonesia karena Kristen pingin kali Karena itu orang di bahasa Indonesia menjadi Indonesia kan Kristen. maka itu namanya salib. Oh nggak bisa, salib Loh, itu artinya tulang Saya salib. orang Indonesia, Sulbi. abang pula berbahasa bilang nggak bisa. Abang siapa rupanya? Salib itu artinya sulbi. Orang yang diikat pada bagian punggung, pada tiang. Sedangkan Yesus kan tidak diikat. Berarti Yesus bukan disalib. Yesus itu harusnya Anda katakan dihapus. Jangan abang berbahasa tidak bisa. Ini Indonesia, bukan abang aja punya Indonesia ini, bukan Islam punya Indonesia. Nah, inilah Anda bermasalah dengan terjemahan. Apa yang diterjemahkan di kitab saudara, itulah yang Anda telan. Jadi kalau misalnya terjemahan, misalnya kata Yesus yang adalah Tuhan bagi Anda, masuk ke dalam bahasa asing. Tanyalah abang, dengan posisi seperti itu apalah namanya, cobalah. Sekarang gini, kita nggak ada manusia di situ. Tapi kalau itu namanya tempat penyalipan, apalah namanya? Cobalah, bikinlah doktrinmu dulu. Abang kan sering bahasakan bahwasanya kitab kami kalau doktrin. di dalam tradisi Yudaism, itu digantung di sebuah pohon. Nggak ada di pohon namanya Bang Juma. Susahnya karena Anda tidak mau menggunakan bahasa aslinya. Kalau pohon Bang Juma, dia masih tumbuh. Dia tumbuh. Maksudnya pohon itu sebatang pohon, artinya sebatang namanya sebatang pohon kayu. Coba apa bahasa aslinya? Kesulon. Kesulon itu artinya apa? Udah nggak ada lagi sebatang pohon kayu. Paling pun kayunya dibilang Bang Juma. Yang namanya pohon kayu itu dia masih tumbuh. Saudara, kesulon itu artinya apa? Abang lah yang tahu artinya. Aku nggak tahu pohon. Pohon. Nggak ada itu. Makanya aku katakan kepada saudara Kristen semalam, bahwasanya ketika umat Islam itu mengidentikan Yesus salib itu seperti jemuran, itu jangan dibilang salah. Karena kalian sendiri yang membuat-buat itu. Salib itu kalian bikin sendiri. Sekarang gini lah Juma. Terjemahkanlah jemuran itu untuk apa rupanya fungsinya? Menjemur kainnya biasa ya kan. Kenapa kalian seolah-olah mengolok-olok kayak gitu loh? Bukan mengolok-olok, saudara. Gini Bang. Yesus itu kalau Anda pakai kata salib, dengar. Kalau Yesus itu bukan rasa kebencian loh. Paham saudara, dengarkan. Kalau Anda menggunakan kata salib, berarti bentuknya tidak seperti tiang jemuran. Itu dulu. Silakan Anda menggunakan kata salib, tapi kata salib itu hanya satu pohon aja berdiri tegak. Oke, tidak ada itu kiri kanan, nggak ada. Kiri kanan itu apa? Kayak orang yang ada di sawah-sawah itu, orang-orangan sawah. Itu kayak orang-orangan sawah itu tidak begitu namanya salib. Salib itu satu tiang berdiri, lalu orang itu digantung di atas, digantung diikat tali bagian sulbi. Bagian punggung. Jadi kalau untuk tangannya kayak mana? Jangan nangis lah Bang Pero. Tangannya itu bisa saja menjulur ke bawah atau bisa saja menjulur, dua-duanya menjulur ke atas, diikat di atas. Bukannya seperti yang Anda pakai di leher Anda itu berbentuk apa itu? Kayak pedang. Bukan kayak gitu. Kalau salib ya. Pedang. Kayak mana maksudnya Bang Juma? Ya itu bentuk cross itu apa coba lihat. Ada gagangnya, kiri kanan sebagai tameng, muncul ke belakang ke depan panjang. Salibnya itu pedang, bentuk pedang itu salib. Bang Juma, bikin diskusi Bang Juma yang mendidik sedikit, jangan agak mengolok-olok gitu loh. La haula wala quwata. Aku nggak pernah olok-olok yang namanya ajaran muslim loh Bang Juma, nggak pernah. Nggak usah nangis lah Bang saudara. Nggak ada. Saya justru membantu Anda untuk menjauhkan diri Anda menghina Yesus. Yesus itu tidak kayak gitu caranya. Dia itu cuma digantung, bukan diikat kayak ikan kering gitu, enggak. Bukan kayak tiang listrik kayak gitu, bukan. Yesus itu cuma digantung saja. Baca original teksnya kalau nggak percaya.
Susahnya kawanku ini. Coba kita lihat ya, di Galatia 3 aja dulu. Kita ambil di Galatia 3 nomor 13 ya. Supaya Anda itu belajarlah. Jangan Anda mengatakan saya mengolok-olok, umat Islam menghina. Tidak, kalian yang membuat itu terjadi. Coba. Sebab terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ini jelas ada kata salib. Ada ya. Sedangkan kayu salib itu dalam bahasa Yunaninya itu adalah xulon. Xulon itu artinya kayu atau pohon. Jadi kalau sama kita lah, kayu atau pohon itu kayak mana? Gini dulu Bang Juma. Oke lah. Digantung di atas pohon. Mati meja. Gunakan logika dulu, bukan kayak gitu Bang Juma. Kalau seperti bentuk yang kita lihat waktu penyaliban Yesus, oke lah, kita nggak melihat. Seperti yang dibikinlah di film itu ya kan. Oke? Itu masih layak nggak dibilang pohon? Kutanya dulu. Ya, berarti filmnya salah, sutradaranya harus belajar menggunakan kata salib itu kayak mana? Berarti jangan tahu gunakan bahwasanya salibnya itu pun disimpan. Berarti jangan gunakan kata salib di situ. Gini Bang Juma, cara mengartikannya itu. Oke, apa tadi Bang bilang pesulon? Apanya Bang bilang tadi bahasa Bang tadi itu? Kok bahasa saya Bang? Itu bahasa Enggak, Yunani. yang bahasa Jahilinya Bang bilang tadi apa? Sulon, bahasa Yunani. Bahasa Yunani, apa pesulon? Iya, pesulap. Artinya bukan loh, kita kan diskusi. Aku nggak suka lawak-lawak. Lah, apa sih saudara saya ini? Yang lawak-lawak siapa? Disulah. Disulah itu tangannya terangkat ke atas dua-duanya, kelihatan keteknya. Ya, Assalamualaikum Gurunda. Memang kalau saya lihat di dalam bahasa Yunani itu memang ini pohon memang. Cuma ini akun baru Gurunda, mohon dipromosikan nih. Saya 3 akun rungkat tadi sedang live rungkat. Saya kemarin saya 6-7 malah 6 kemarin saya 6. 4 ini akun saya 3 rungkat semua. 7 saya Deng, 7. 7. Iya, karena terakhir saya pakai punyanya sahabat Bang Suma. Habis semua dibabat sama teman-teman kita. Yang itu aja Gurunda pakai yang family itu family Bang Juma. Itu bisa. Oh iya. Sedikit Gurunda, memang kalau di dalam bahasa Yunaninya itu memang sulon itu artinya pohon. Jadi Yesus itu digantung di pohon ya. Iya, maafkan saya kalau saya salah. Iya, bantah aja Bang. Sekarang gini loh, gini. Kalau kita artikanlah pohon itu dengan pohon kita yang di Indonesia, itu pas enggak gitu? Ya pohon mah di mana-mana sama Bang, pohon. Enggak Bang, arti bahasanya aku bilang, bukan bentuk. Ayo teman-teman, supaya bisa open cam. Kalau saya bisa open cam, saya buka ini. Iya, ayo teman-teman, follow biar bisa sampai 1000 yuk. Jadi intinya Yesus itu digantung di pohon, itu intinya. Bedakan dulu makna kata Bang. Kalau digantung di pohon itu baru cocok disebut salib. Tapi kalau model yang kalian bikin itu bentuk apa itu? Siapa yang tahu? Bentuk cross ya? Itu bukan salib itu. Itu kerangka layangan. Namanya arku. Nah. Bukan kita menghina Bung, bukan. Kan Anda menggunakan kata salib tuh. Jadi kita cocokkan kata xulon dalam bahasa Yunani. Ternyata memang pohon, berarti Yesus digantung di pohon. Gitu loh. Tapi entah kenapa menggunakan bentuk seperti itu, apakah itu melambangkan pedang atau apa, enggak ngerti saya. Maafkan saya Bang ya, kalau saya ngajarin Anda kebenaran ya. Dan terima kebenaran itu meskipun kebenaran itu pahit. Arti bukan pahit loh. Aku enggak kan? Orang-orang bilang pahit, dia bilang pahit. Siap. Teman-teman, sebentar lagi bisa open cam, saya akan bukakan Bible dalam bahasa Inggris juga. Nanti kita lihat. Udah berapa itu Pak Nandan? Udah berapa itu?
958 nih follower. Gurunda saya punya NKJP. Cekar dulu Indonesia. Dari kopinya. Jolo. Nampak. Yang kita lu mantri ke sini Nadika. Iya, lanjut muki. Dia tahu harga kan? Oh iya, Pak. Ya. Mati ya, Bang Nanda udah 1000, Pak Nanda. Turun dulu baru naik. Siap, aku turun dulu ya. Aku cakar dulu nih, matiin Ron itu, Bang. Ya, sebelum itu kita kasih selingan dulu ya. Res, bagaimana format mau debat seperti apa, Res? Diumumkan aja, Res. Ya, jadi formatnya nanti, Juan ya, ini mumpung 3000 kita sounding ulang ya, stay tune, nanti antara akhir bulan atau awal bulan kita API akan mengadakan dialog lintas iman terbuka bersama kawan-kawan pendeta dan lawannya nanti itu S3 Ikhwan. Dan di sana juga akan ada Gurunda, Saralif, Akhi Ardi, serta Akhina Moto ya, dan itu akan diadakan di Jakarta. Formatnya nanti 2 versus 2, 1 versus 1 pembukaan, 2 versus 2 tim nanti pertengahan, lalu terakhir tentunya puncak 1 versus 1 Gurunda bersama yang S3-nya gitu. Yang ingin berkontribusi dalam penyelenggaraan acara ini silahkan infakkan sebagian rezeki kalian ke rekening API, baik yang di TikTok yang menyaksikan maupun yang di YouTube yang sedang melive-kan. Ya, ke rekening API, dan konfirmasi tolong ke Bang Handi, nomornya ya, deskripsinya ada, nomornya ada di deskripsi Bang Handi gitu, Ikhwan, supaya kita tahu yang terkumpul berapa. Aja di bawah Bang Kores, nomor rekeningnya. Sebutin aja. Bang Ardi. Saya sebut Bang Ardi. Udah saya ketik di bawah. Jadi nomor rekening API itu 7-nya 5 kali ditambah 51 ditambah 770 Bank BNI atas nama Yayasan Apologet Islam Indonesia. Itu tadi ketik di bawah banget ya. Ya udah saya ketik di bawah, teman-teman. Ini debat terbuka besar-besaran. Karena Bang Juma turun langsung loh. Dan ini juga debater dari Kristen itu belum pernah muncul di permukaan. Ya murni dari dosen STT Bang Andi. Iya murni dari akademi. Ya Ikhwan, jadi API dialog nggak akan pakai pendeta bekas, ya. Kita pakai yang fresh, yang belum pernah tampil tentunya, gitu. Oke, lanjut lagi. Terus kemudian nanti tanggal dan tempatnya nanti kami akan beritahukan kepada audiens. Tentu yang ingin datang nanti kami akan beritahukan seperti bagaimana undangan dan formatnya ya. Yang nggak apa-apa, ruangannya bisa nampung 1000 orang. Kira-kira begitu. Yang penting masuk tertib. Nanti HTM-nya dikasih tahu selanjutnya Bang Andi. Kenapa Bang? Harga tiket masuknya nanti dikasih tahu setelah ini nanti. Ya nanti lah itu kan belum ditentuin kan? Belum di format. Aja. Bang Nandar udah bisa buka cam? Belum bisa ya, kenapa ya? Turun dulu Bang, turun naik lagi. Oke. Bang Nandar turun dulu, keluar dari TikTok, ke beranda biasa, keluar dari TikTok, masuk lagi. Harus keluar TikTok dulu. Iya. Siap. Makasih. Sama-sama. Bang Pero. Bang Pero. Aduh. Pingsan kayaknya Bang Pero nih. Ambulan ada yang tahu nomor ambulan nggak, teman-teman? Pingsan kayaknya Bang Pero. Format ulang lagi Bang Kian Santan. Jadi begitu ya Bang Pero ya mohon sekiranya sedikit demi sedikit ya minimal satu kata original teks yang paling substansinya gitu loh, supaya Anda ini tidak terbohongi banget dengan terjemahan Indonesianya. Apa betul demikian Bang Juma? Iya Bang Handi. Minimal yang nggak substansi seperti Yohanes 13:13. Pelajarilah original teksnya. Yohanes 1, pelajarilah original teksnya sedikit demi sedikit. Masa kami yang muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Dewa baru pulang Bang. Maaf, waduh. Filmnya rame kayaknya tadi ya. Nggak diturunin lagi Dewa. Ini Kian Santan kenapa nggak diturunin? Dari hotel atau apa ini? Coba ditanya. Masa? Baik. Tadi Dewa sih nggak dengar ada diskusi terbuka gitu ya ke anak Bang Juma ya. Dewa mungkin tidak punya ilmu, tidak punya apa-apa, tapi insya Allah Dewa akan mendoakan lah untuk Bang Juma
Dan tadi sudah ya dikasih tahu untuk yang mau donasi silahkan nanti kirim ke rekening. Kalau nggak bisa dititip ke rekening Dewa, boleh dicatat nomornya 0800 omong kosong. Ah, catat ya, itu catat. Jangan nggak dicatat itu nomor ya. 0800 omong kosong itu. Ini belum 1000 Kang Kian Santa nggak bisa. Aku padahal punya 2 Bible bahasa Inggris nih. Semuanya menyatakan bahwa Yesus digantung di pohon. Belum 1000 ini. Ya teman-teman, tolong di follow dulu Bang Nandar nih. Belum 1000, belum bisa open cam. Udah di follow langsung aja report sekalian. Ayo teman-teman, sukseskan ya, perdebatan offline dari APII diwakili ini sama Gurunda Juma dan rekan-rekan. Mantap ini. Ini Bang Kores, ada yang DM mau ngebiayain gedungnya katanya Bang Kores. Oh, alhamdulillah, mantap. Iya. Kirim norek apinya Bang Deo. Boleh. Tapi yang bisa pakai BPJS katanya gedungnya. Ada? Adanya ada nanti di Bangsal 8. Rumah sakit dong. Di kamar mayat. Jangan mentang-mentang lawan kita lagi serius-serius Dewa, lo mah nggak bisa diajak serius. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini sudah 1000 ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alumni. Bang Zuma, Bang Handi, Bang Kores, Bang Dewa, Bang Azmi, demikian. Ini dijambak soal sama Kang Kian tadi, sorry ya. Saya turun lagi kali buat teman. Papa udah di sini aja. Makasih ya Bang. Di sini. Masya Allah. Ya, nggak apa-apa lihat dari bawah aja mantau Kang Kian ya. Nggak boleh turun, nggak boleh turun di sini. Boleh. Nanti naik lagi kapan-kapan. Ya, assalamualaikum. Jazakallah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya. Iya tuh. Oke. Jadi kembali ke topiknya Bang Pero, itu jadi original testnya ternyata sulon, bukan salib Bang. Gimana Bang Pero bisa memberi tanggapan lagi Bang? Silakan. Jadi Yesus itu digantung di atas tiang. Kalau dia disalib berarti diikat bagian punggung, pinggulnya yang diikat. Terima kasih. Ya silakan semuanya nyimak. Saya bikin kopi dulu. Lanjut. Ya Allah, ya betul. Menurut Abang Gurunda bahwa Yesus di dalam original teks maupun di dalam bahasa Inggrisnya, ini saya tunjukkan kepada teman-teman. Saya punya 2 Bible bahasa Inggris. Sebentar. Kamera. Nah ini buku dari Uhti Nina. Terima kasih. Lisanul Mizan. Teman-teman lihat ini di dalam Bible The New Catholic Translation. The New American Bible. Kita lihat di dalam Galatia 3 nomor 13 teman-teman ya. Mana sudah 13 7 8 9. Mana tadi 13? Nih teman-teman ya. Nih 13. Be everyone who hangs on a tree. Ini yang punya Katolik. Kita lihat di dalam Bible New NKJV. Mana ini NKJV? Galatia 3 nomor 13. Mana 13? Ini juga sama ya teman-teman ya. Everyone who hangs on a tree. Ini Billy Graham Training Center Bible. Ini NKJV, New King James Version.
Galatia 3 nomor 13 menyatakan bahwa Yesus digantung di pohon, bukan di tiang salib. Terima kasih, itu saja. Pero, jelas ya datanya Pero ya. Kalau original teksnya apa tuh? Salib. Bang Nandar, original teksnya apa? Bang Nandar itu di mute, Bang Nandar. Bukan mute Bang Nandar. Oh. Mute. Sorry, ini nih. Galatia 3 nomor 13. Ini. Suaranya kecil. Ini nih, Sulo nih. Galatia 3 nomor 13. Di sini tertulisannya apa? Bang Handi? Sulo. Ya, apa artinya di atas? Pohon. Nah, itu. Sulon. Semuanya menyatakan di pohon ya. Silakan Bang Pero ditanggapi. Luar biasa. Dia punya Bible tahun 2023 nggak? Itu kan sudah direvisi. Bukan di salib tetapi di pohon itu. Ada nggak Bang Pero? Bible tahun 2023 yang sekarang, revisi sekarang. Kalau ada silakan dicek. Ya, Pak Ardi silakan Pak Ardi. Maaf dipotong. Iya luar biasa emang penjelasannya Akhi Kores. Lanjut, silakan. Kena mental itu Bang Peronya udah pingsan itu. Kalau ada teman-teman yang tahu nomor ambulan, silakan di kontak ambulan ya teman-teman. Pingsan ini. Tadi pertanyaannya adalah, nggak percaya. Pertanyaannya adalah Bang Nandar, Bang Jemaat semuanya di sini ya. Dari mana ini LAI gitu loh? Menerjemahkan Sulon menjadi salib. Ini LAI ini belajar di mana ya? Harusnya kalau dari Sulon itu dekatnya itu ke salon Bang Andi, harusnya salon itu bukan salib. Oh kalau itu no komen saya dah, karena saya jarang ke salon sih. Apalagi Bang Dewa jarang. Sulon ke salib jauh. Bang Pero gimana Nah, bro? bener. Diskusi itu kayak gitu gitu loh. Iya gimana tanggapannya bro? Hujan. Gini loh Bang. Oke lah itu pohon. Artinya hujan pula di sini lah. Sekarang oke, tadi enggak ngakuin, gimana sih? Gini, kan ku bilangnya dari tadi. Oke lah itu artinya pohon. Cuma dengan posisi dengan salib itu tadi, seperti salib yang kami tahu itu. Layak nggak itu dibilang pohon? Itu yang ku berbahasa tanyakan tadi gitu. Nggak layak kalau diartikan ke bahasa Indonesia itu pohon. Ya kalau nggak layak